Nikmati original, natural, dan healthy. Bersama Hydro Coco. Nikmati air kelapa asli dari Indonesia. Hydro Coco. Taste good, feel good. Dipersembahkan oleh beberapa tahun belakangan ini begitu banyak penceramah-penceramah agama yang menyampaikan agama tidak hanya sekedar menyebarkan ujaran kebencian dan lain sebagainya, tapi juga kontennya diragukan. Anda masih menyaksikan Q&A, mohon bersabar, ini ujian yang juga menjadi ujian terbesar bagi bangsa Indonesia adalah ketika ada penyerangan di gereja, 3 gereja di Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Minggu pagi 13 Mei, ledakan bom bunuh diri mengguncang rumah ibadah di 3 lokasi di Surabaya, Jawa Timur. Dalam waktu yang hampir bersamaan, sekitar pukul 7.30 pagi waktu Indonesia Barat, seorang pelaku bom bunuh diri meledakkan bom di depan gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, kawasan Ngagel. Tercatat 2 pelaku tewas di lokasi dan 5 orang korban masyarakat meninggal dunia. Tak berselang lama, ledakan bom terjadi di Gereja Kristen Indonesia atau GKI yang terletak di Jalan Diponegoro, Surabaya. Pasca ledakan, para jemaat pun dievakuasi keluar dari gereja. Seorang perempuan yang diduga pelaku bom bunuh diri tewas di lokasi. Sementara itu, para korban ledakan GKI mengalami luka bakar dan dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Ledakan juga terjadi di Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya yang berada di Jalan Arjuno. Kepulan asap hitam membumbung dari lokasi sesaat setelah ledakan terjadi. Ledakan menyebabkan sejumlah sepeda motor di area parkir dan di area depan gedung gereja hangus terbakar. 9 korban meninggal dunia, terdiri dari 8 korban masyarakat dan 1 pelaku. Pak Lukman, ketika Anda mendengar kejadian ini, begitu, kemudian Anda tahu siapa pelakunya, apa yang ada di pikiran Anda? Anda langsung, aduh, kena lagi nggak nih toleransi beragama? Apa yang pikiran Anda? Sedih lah, kecewa. Tapi setelah saya berpikir, mungkin ini hikmahnya adalah ini cara Tuhan untuk tidak hanya mendidik kita, tapi juga menguji kita. Seberapa tegar, seberapa kuat bangsa ini menghadapi cobaan-cobaannya, lalu kemudian ini bisa menjadi cara untuk kita bisa lebih menyatukan kita. Bahwa ada ancaman yang lebih serius daripada kita mempersoalkan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu prinsipil begitu. Tadi itu persoalan yang tapi ini persoalan real di depan mata kita, yaitu terkait dengan terorisme. Karena ini pertaruhannya tidak hanya bangsa Indonesia, tapi dunia, peradaban dunia. Oke, Karina. Pak, tadi sebenarnya di segmen 1 Bapak sempat ngomong kalau misalnya nggak mungkin kalau Kemenak juga mempublikasikan mubalik-mubalik yang terkesannya negatif. Nah, saya pengen tahu, kan itu kan tadi Bapak bilang negatif, berarti memang ada sosok-sosok yang isi konten ceramahnya memecah atau memprovokasi, dan itu melit ke kejadian-kejadian yang kejadian ke belakang ini, masalah teror dan sebagainya. Nah, apakah Kemenak itu pernah menindaklanjuti? Gimana tuh Pak? Banyak sekali yang melaporkan kepada kami, ini yang keras-keras, yang sering menghujat, yang ini agar segera ditindak. Jadi mempersepsikan seakan-akan Kementerian Agama itu sebagai institusi atau instansi penegak hukum yang punya kewenangan menindak. Padahal tidak sama sekali. Apalagi kami agama, Kementerian Agama. Agama itu harus didekati dengan cara-cara yang mengayomi, merangkul, dakwah kan esensi. Agama itu kan didakwahkan, bukan dipaksakan. Oleh karenanya jangan menuntut kami untuk melisting penceramah-penceramah yang dinilai buruk-buruk tadi itu, apalagi menghukumnya. Tidak. Jadi mari kita sama-sama menghimbau mereka, mengajak mereka untuk tadi itu koridor-koridor tertentu yang harus
menjadi pagar bagi kita bersama untuk menjaga kita. Oke. Boleh nyambung nggak Ya, dengan ini? silakan. Saya dengan cepat mengatakan gini, tadi kita bicara soal penceramahnya, itu soal lain, bahkan soal harganya dan lain-lain, itu juga soal lain. Karena mungkin kalau berdasarkan ideologi, basisnya ideologis, itu dia nggak dibayar pun malah mau. Terus-menerus datang kemana-mana, nggak usah mikirin uang, tapi yang penting bisa menyampaikan pikirannya. Nah, lepas dari penceramah dan kemudian daftar atau siapa yang minta penceramah apa, pernah nggak kita melakukan kajian, ini justru penting tentang apa yang diceramahkan itu sedemikian rupa sampai bisa membuat keluarga mau boncengan, ketiga gereja, meledakkan diri, kemudian ada yang di depan markas polisi gitu ya. Maksud saya jangan-jangan ini sesuatu yang kita lupa. Pertanyaan nggak relevan. Semua melakukan itu. Semua sekarang orang karena iklan menganggap bahwa yang cantik yang putih. Semua orang sudah dihipnosis. Semua orang menyangka bahwa kalau sukses harus kuliah. Karena pencucian otak semua. Aku nggak kuliah. Karena Gitu itu loh. kita mau nanya. Ini Enggak, dalam pertanyaannya nggak relevan. Bukan cuma keluarga itu yang semua kita diindoktrinasi dalam hidup. kalau begitu yang disampaikan itu Mana ada apa? orang berani nggak sekolah sekarang? Nggak ada karena sudah diindoktrinasi. Bahwa Jadi- untuk sukses harus sekolah. Iya tapi Sabar saya ya, tetap sabar ini menanyakan- ujian, Enggak apa-apa, sabar. Enggak, pertanyaannya kan, kenapa kan Bang Effendi, kenapa kok keluarga dia bisa diindoktrinasi? Lu kita diindoktrinasi semua bahwa Saya- cantik harus rambutnya lurus. Tidak apa-apa. Saya Nggak cuma boleh ingin ngomongin rambut, enggak. Saya cuma mau Karena nggak punya rambut. saya cuma mau menanyakan. Apa isinya? Ya pernah ada nggak kajian kita terhadap Isinya apa isinya? apa, sampai Bahwa bisa- semua diindoktrinasi nggak apa-apa. Tapi poinnya isinya apa gitu? Apa dalam hal Ya, ini? saya pikir ini bahwa relevan, orang Pak. putih bahwa orang putih itu dalam gaya. Kalau anak sekolah mungkin dalam pendidikan. Tapi dalam hal ini orang sampai kemudian melakukan jihad. Maksud saya pernah ada nggak kajian seperti itu kita? Kalau di banyak negara lain, International Communication Association melakukan kajian itu misalnya di Inggris, di Belanda tentang hal-hal itu. Apa yang disampaikan gitu? Iya, ini memang kompleks persoalan tentang orang kenapa bertindak ekstrim itu. Satu sisi karena itu respon ketidakmampuan dia merespon ketidakadilan secara normal lalu kemudian melakukan jalan pintas secara instan lalu mentolerir kekerasan-kekerasan. Tapi juga karena ada kesalahpahaman dalam memaknai esensi ajaran agama. Teks-teks agama itu kan sekarang ada dua kutub ekstrim dalam memahami teks. Semua kita umat beragama itu sumber referensinya dalam memahami agama itu kan teks. Kalau tidak dari kitab suci, ya dari orang-orang suci. Nah, ada yang terlalu harfiah memahami teks, sehingga sama sekali seperti mengabaikan nalar, mengabaikan konteks. Itu satu kutub ekstrim. Kutub ekstrim yang lain, sebaliknya yang terlalu liberal, terlalu mengagungkan akal pikiran, sehingga sudah sangat keluar dari teksnya itu sendiri. Gitu. Nah, kami di Kementerian Agama, setidaknya sejak saya ada di sana, utamanya adalah program moderasi agama. Jadi dua kutub ekstrim ini harus kita ajak kembali di tengah sebagai moderat. Semua paham agama tentu. Karena memang esensi agama itu moderat. Nah, Tidak Pak ada Menteri. agama yang ekstrim. Gitu. Pak Menteri, daripada kita bikin list yang kemudian membuat Pak Menteri berhadapan dengan ulama kesannya, kenapa tidak mengikuti usulan Mas Tejo misalnya bikin seruan lewat PSA, mengumpulkan ulama-ulama untuk melawan teror, teroris, radikalisme, ekstremisme. Jadi kita rangkul ulama untuk melawan mereka. Ya, betul. Ya, ya itu Kang Maman itu kita lakukan juga. Kita lakukan, bahkan kita punya program khusus terkait dengan itu. Bahkan tidak hanya Kementerian Agama, banyak kementerian lain, bahkan kepolisian juga melakukan hal yang sama. Hanya kan memang begini, jumlah kita begitu besarnya, lalu juga proses akses orang untuk mendapatkan informasi, kabar, berita dan sebagainya itu sudah sangat terbuka dan sangat cepat, sangat murah, sangat mudah dan seterusnya. Sehingga lalu kemudian tidak terhindarkan memang ada yang terpapar pemahaman-pemahaman yang dari luar yang sama sekali tidak sesuai dengan realitas keindonesiaan kita begitu. Kedua adalah menyadarkan pemahaman bahwa beragama di Indonesia itu hakikatnya adalah ber-Indonesia. Sebagaimana ber-Indonesia kalau kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia itu hakikatnya adalah kita sedang menjalankan, mengamalkan ajaran agama. Jadi harus
kaitkan dua hal tadi itu, agama dan negara. Itulah yang diajarkan oleh para pendahulu Cuma kita. mungkin gini Mas, jadi salah satu keberatan saya tidak ada counter dari pihak agama bahwa yang kemarin, peristiwa kemarin, mengutuk keluarga kenapa harus membawa anak. Menurut saya kok kurang pas. Kalau menurut saya yang dikutuk adalah dia mau menyebabkan celaka pada orang lain. Kalau terhadap anak ini masalah keyakinan. Bagi kita itu kejam. Tapi bagi mereka kalau misalkan itu nyeksa diri sendiri, ya orang naik gunung itu nyeksa diri sendiri gitu loh. Definisi selamat bagi dia lain sama bagi kita. Betul, inilah sekarang problem kita. Ada orang yang jalan pintas menuju surga. Jadi secara instan karena tidak mampu lagi menghadapi realitas hidup ini dengan cara-cara yang normal, lalu sudah saya ingin ke surga secara cepat. Maka ayat-ayat tadi itu jihad, yang sebenarnya jihad itu maknanya bersungguh-sungguh untuk menciptakan kemaslahatan, untuk membuat manusia itu hidup, lalu kemudian dibalik, kalau perlu mengorbankan diri saya sendiri, keluarga saya, dan semua yang saya miliki untuk bisa mencapai surga. Nah, pemahaman seperti ini yang menurut saya dalam konteks agama sama sekali tidak bisa dibenarkan. Karena itu melanggar esensi, inti ajaran pokok agama yang mensejahterakan, melindungi harkat, derajat, martabat manusia. Bukan justru malah membinasakan diri sendiri. Nah, edukasi hal seperti ini menurut saya yang harus dilakukan begitu. Oke. Baik. Kita akan tanya pendapat dari Pak Mas Duki setelah jeda pariwara berikut ini dan juga kita juga akan harus bahas ini soal intoleransi tidak hanya terjadi di kasus teror saja, kita ingat di Lombok Timur soal jemaah Ahmadiyah yang juga kalau menurut informasinya ini sampai diusir, korbannya kebanyakan perempuan dan anak-anak lagi di sini. Kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Dipersembahkan oleh